saya Spiritual Palembang, dan pada kesempatan kali ini saya membuka seluas-luasnya kepada kalian semua untuk bertanya langsung kepada saya, ya, mencari solusi dalam setiap pembelajaran, pelatihan keilmuan, dan yang sifatnya umum ya, atau banyak sekali digunakan, yaitu masalah pelet, masalah kejantanan dan lain-lain ya. Jadi silakan bertanya langsung kepada saya, dan insya Allah saya akan jawab sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya. Salam mudah-mudahan ya. Jadi silakan. Jadi begini ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya ya, bagaimana cara mempelajari keilmuan ya, sehingga keilmuan yang dipelajari itu mampu ya, tajrib dan bisa digunakan dan nyata hasilnya. Dan ada juga yang bertanya kepada saya sudah mengamalkan berbagai macam ilmu berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun, namun tidak merasakan hasilnya. Bahkan ada yang sudah berpuasa dan lain-lainnya. Nah, itu juga silakan ya, nanti akan saya jawab semuanya. Dan lebih banyak lagi ya, seperti tanda-tanda seseorang yang mempunyai mempunyai keturunan nasab ya, yang mempunyai pengetahuan atau spiritual itu semenjak dini ya. Bahkan ada juga orang-orang yang diberikan kemampuan khusus ya semenjak dari kecil. Nah, itu bisa langsung kalian pertanyakan, dan insya Allah saya akan jawab semuanya dengan kemampuan atau pengetahuan saya. Nah, hal yang banyak sekali dilakukan oleh orang di zaman sekarang ini ya, apalagi anak-anak muda ya, remaja-remaja, itu ketika dia berusaha untuk mendekati seseorang ya, namun cintanya ditolak dan sebagainya, maka ada solusi ya, ada solusi kita melakukan suatu jalan ya, tapi tetap kita harus sesuai dengan koridor ajaran ya, jangan kita sampai menyimpang dan sebagainya. Nah, jadi memang kalau membahas masalah pelet itu rasanya tidak akan ada habis ya, karena pelet ini sesuatu hal yang sampai kapanpun insya Allah mudah-mudahan akan tetap terus ada ya. Bahkan pembahasan masalah gaib dan sebagainya itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi saya itu benar-benar ya berharap kalian semua itu bertanya ya, apa yang menjadi keluhan kalian, sehingga setidaknya saya bisa memberikan suatu solusi yang baik ya. Jadi jangan ragu ya untuk bertanya, baik itu secara live atau juga secara pribadi ya, melalui WA saya, IG saya ya, atau YouTube itu sendiri ya, di kolom komentar. Maka saya akan lihat dan saya akan kasih jawaban sesuai dengan pengetahuan saya. Nah, ketika kita mempelajari suatu keilmuan, itu bukan sekedar hanya kita mendapatkan mantra lalu kita mengamalkan tata cara sesuai dengan apa yang kita dapat ya, bukan hanya sebatas itu saja. Jadi setiap kita mempelajari suatu keilmuan, jelas kita harus mempunyai suatu guru ya dalam membimbing kita dalam mempelajari suatu keilmuan. Karena begini ya, ketika kita mempelajari suatu keilmuan tanpa seorang guru, walaupun keilmuan itu mempunyai tata cara yang lengkap, cara-cara yang lengkap, namun hasilnya itu sangat tidak baik sekali. Ya, sangat tidak baik sekali. Karena kenapa? Proses dalam mempelajari suatu keilmuan bukannya instan, ya, ada proses yang harus kita jalani. Nah, di dalam proses ini banyak sekali godaan, banyak sekali sesuatu yang membuat kita tersesat ya. Nah, disinilah letak kita membutuhkan seorang guru yang mampu membimbing kita agar kita tetap sesuai dengan jalurnya gitu ya. Nah, itu
sesuatu yang sangat penting sekali dalam kita mempelajari suatu keilmuan. Nah, apalagi dalam keilmuan pelet ya. Jadi ada beberapa hal yang harus wajib kita lakukan dalam mempelajari suatu keilmuan, khususnya ilmu pelet ya. Yaitu cara yang benar ya. Karena begini, ketika kita sudah mengamalkan ilmu pelet dan kita gunakan, itu terkadang apa yang kita lakukan itu tidak berfungsi dengan baik ya, tidak berfungsi dengan baik, padahal kita sudah menghafalnya, kita sudah mengamalkannya sesuai dengan tata cara, namun ketika dicoba dia tidak berfungsi ya, dia kurang berfungsi keilmuan tersebut, sehingga ada rasa kecewa daripada seseorang dalam mempelajari ilmu pelet. Dan hal-hal yang seperti inilah yang membawa seseorang datang ke paranormal dan meminta tolong agar si target itu menyukainya. Namun sesungguhnya alangkah baiknya setiap sesuatu itu kita harus belajar dan kita menguasainya sehingga kita mampu melakukannya sendiri. Itu sangat baik sekali ya. Jadi teruslah belajar, menggali, dan carilah seorang pembimbing yang benar-benar mampu membimbing kita sampai bisa. Itu ketika kita mempelajari suatu keilmuan, apapun jenis ilmunya, pembimbing adalah hal yang utama harus kita punya, gitu ya. Nah, kembali kepada permasalahan misalnya laki-laki. Nah, ini ya. Nah, laki-laki seperti kita ini ya, seperti kita ini yang sudah masuk misalnya umur di atas 35 tahun ke atas ya, atau 40 tahun ke atas. Itu banyak sekali keluhan-keluhan yang kita alami, mulai dari mulainya lemah fisik kita, mulai ingatan kita lupa, mata kita mulai berkurang, bahkan sesuatu kejantanan kita itu juga akan berkurang ya dengan umur kita yang sudah masuk di atas 35 tahun, bahkan ada yang 40 tahun. Nah, banyak solusi yang harus kita lakukan atau cara pengobatan yang harus kita lakukan agar memang diri kita itu tetap fit ya, tetap mampu ya, tetap kuat dan bisa bertahan lama. Nah, ini ada cara-caranya ya. Ada cara-caranya, baik itu cara yang cepat ya, seperti kita melakukan meminum obat dan sebagainya. Ada juga cara tradisional ya. Cara tradisional ini yang menggunakan ramuan-ramuan khusus ya, ramuan-ramuan kuno dari nenek moyang kita, bahkan dari leluhur kita ya, yang mengajarkan bagaimana seorang laki-laki itu mampu tetap kuat, perkasa walaupun umurnya sudah di atas 50-60 tahun. Nah, itu ya. Nah, hal ini rasanya cukup penting ya, cukup penting. Karena kenapa? Ya karena di zaman sekarang ini ya, dengan kita memakan atau meminum sesuatu yang instan sifatnya ya, ya jelas itu menggunakan pengawet dan sebagainya, sehingga akan membuat kita itu sangat mudah sekali untuk mudah lemah ya. Jadi hal ini harus tetap kita jaga dan kita akan buat dia selalu bertahan kuat dan walaupun umur kita bertambah. Nah, ini juga harus kita mampu lakukan. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini saya membuka sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua ya, apa yang menjadi keluhan-keluhan kalian semua. Nah, itu silakan kalian pertanyakan langsung dan saya akan menjawabnya ya, itu ya. Nah, jadi banyak hal yang harus kita pahami. Itu masalah kejantanan dan sebagainya. Nah, saya akan sedikit mengajarkan suatu cara tradisional ya, untuk misalnya orang-orang yang atau laki-laki yang mengalami lemah syahwat ya. Nah, ini ada sedikit cara ya yang boleh kalian pahami ya, dan saya akan ajarkan ya.
Jadi begini ya, jika kita misalnya mengalami suatu hal ya yang membuat kita lemah, syahwat, impoten ya, maka ada cara tradisional yang harus kita lakukan. Itu ada berbagai macam cara ya yang harus kita lakukan agar kita tetap jos dan kembali pulih lagi. Nah, cara yang pertama adalah dengan jika ini yang pertama ini yang sudah terlanjur ya, terlemah ya, yang tidak bisa apa-apa, maka solusinya adalah kalian cari kayu ya. Jadi kayu ini kan ada yang menjuntai, dia menjuntai ke air yang mengalir. Jadi ada pohon itu ya, pohon itu biasanya kan menjuntai dia ke air itu yang mengalir ya. Jadi pohon ini rantingnya itu menjuntai ke air, dan eh, air itu air yang mengalir. Nah, lalu jika kalian sudah menemukan ranting yang seperti ini, kalian potong saja itu ranting yang menjuntai itu ya. Misalnya besar seperti ini kayunya, maka dipotong saja. Nah, ketika kalian potong kayu ini, kalian bawa ke rumah, kalian buang daunnya, lalu kalian bakar ya. Nah, kayu ini kan basah. Bagaimana cara membakarnya? Ya, caranya kita cari kayu yang kering dan kayu yang basah ini kita masukkan di tengah-tengahnya, sehingga kayu yang basah ini nanti tetap akan ikut terbakar, ya, seperti itu. Nah, ketika kayu ini terbakar, maka jelas nanti air yang ada di dalam kayu ini akan keluar, ya, akan keluar. Nah, air inilah yang berbentuk buih ini ya, air ini yang berbentuk buih yang keluar dari batang kayu ini itu dioleskan di ini kita ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan cara ini maka dia akan kembali kuat. Dia akan kembali kuat. Ya, ini Waalaikumsalam. Silakan mau bertanya silakan. Pertanyakan saja dan insya Allah saya akan jawab ya. Nah, jadi kembali kepada air tadi setelah kita oleskan cukup satu kali saja ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti sekitar 30 menit atau 1 jam ya, itu kalian cuci bersih dan insya Allah mudah-mudahan maka hal yang loyo akan menjadi kuat kembali. Nah, itu khusus untuk mengobati impoten ya atau lemah syahwat dengan cara tradisional ya, itu bisa kalian lakukan. Nah, lalu permasalahannya lagi adalah ketika laki-laki itu cepat sekali ya, keluarnya cepat sekali ya, bahkan ada yang baru saja mulai dia sudah lemas ya. Nah, cepat sekali keluarnya. Nah, ini ada ramuan ya, ada ramuan khusus juga yang bisa kalian catat dan kalian lakukan ya caranya. Yang pertama adalah cari jahe. Nah, ini ya, cari jahe satu apa itu namanya ya, satu ruas saja ya, cari jahe satu ruas saja, kalian geprak ya, kalian tumbuk ya, kalian tumbuk, lalu kalian rebus ya dengan 1 gelas air, rebus dengan 1 gelas air sampai dia mendidih ya, sampai mendidih dan kira-kira zat-zat yang ada di jahe ini itu jahe tua ya, jahe tua itu keluar daripada jahe yang kita tumbuk ini ya. Nah, setelah mendidih dan kira-kira sudah cukup lama, maka air yang sudah ada tadi kalian masukkan kembali ke dalam gelas ya, kalian dinginkan ya, lalu kalian campur madu ya secukupnya saja. Secukupnya saja ya. Nah, ini bukan untuk diminum ya, jangan salah, ini bukan untuk diminum, tapi ini akan kita jadikan minyak urut untuk mengurut Mr. P kita urut ya. Caranya bangun tidur ya. Jadi ketika bangun tidur, siapkan air tadi, lalu kita oleskan basahi tangan kita, gunakan jari jempol dan jari tengah Anda untuk pegang. Tapi ingat ya, setelah kalian oleskan, kalian urut dari bawah ke atas ya, seperti ini ya, dari bawah ke atas kalian urut. Itu lakukan ya, ulang dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Jangan bolak-balik ke atas ke bawah ya, tapi dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Itu ulangi kira-kira 5 menit ya, satu pagi ya, ulangi 5 menit satu pagi. Nah, namun air yang
jahe tadi dengan sesudah dicampur madu itu dibacakan doa, dibacakan mantra ya. Nah, sebelum kita urutkan kita bacakan mantra dahulu. Mantranya la wala wala quwata illa billahil alil azim, ya Allah 7 kali, baru ya Rasulullah ya. Tiupkan ke air jahe dan madunya, tiupkan. Setelah kalian tiupkan baru kalian urut dia minimal 5 menit lah ya setiap bangun tidur itu ya. Itu cara yang kedua. Maka insya Allah mudah-mudahan dalam 3-4 hari maka dia akan menjadi kuat ya, besar, bahkan kuat, keras dan tahan lama. Nah, itu ya. Itu coba 1 minggu ya. Itu coba. Itu cara yang kedua. Nah, lalu kalau misalnya susah dalam prosesnya mencari jahe dan sebagainya, maka ada juga ya dengan telur ayam kampung misalnya. Nah, ini ada juga. Nah, telur ayam kampung ini kalian ambil kuningnya saja. Ya, kalian ambil kuningnya saja, lalu kalian siapkan mantra gendam. Ada tidak guru? Ada. Nanti saya jelaskan ini dulu dan saya akan ajarkan mantra gendam ya. Nah, jadi begini ya. Jadi kuning telur ini nanti kalian ambil kuningnya saja. Setelah kuningnya kalian dapat, barulah nanti siapkan ketumbar saham. Itu lada ya. Siapkan lada 15 butir atau 30 butir. 30 butir lada. Nah, jadi jahe saya nggak bisa bahasa Jawa ya, maaf ya, ini mas saya nggak bisa bahasa Jawa. Nah, jadi jadi lada ini yang 30 butir ini itu kalian tumbuk halus ya, kalian tumbuk halus. Setelah kalian tumbuk halus, siapkan 1 gelas air yang hangat. Jadi setelah lada ini kalian tumbuk halus, kalian masukkan ke dalam air hangat, kalian saring ya. Kalian saring, buang ladanya dan masukkan kuning telur tadi. Masukkan, aduk rata. Setelah diaduk rata, baru campurkan madu 1 sendok. Ya, kalau bisa telurnya itu telur ayam kampung. Nah, ini minum ya, setelah dicampur dengan madu, kuning telur itu diminum ya setiap kalian mau tertidur, atau sehabis maghrib ya kalian minum, atau sehabis isya ya kalian minum. Lakukan selama 7 hari berturut-turut, maka kalian akan melihat hasilnya ya, Nah, ini juga bukan sekedar membuat dia tahan kuat, tapi juga mengentalkan mani ya, mani encer misalnya, maka dia akan menjadi kental dan ini akan mempermudah sekali untuk mendapatkan keturunan. Insyaallah, mudah-mudahan ya. Baik, saya menjawab pertanyaan dari saudara kita masalah mantra ilmu gendam. Nah, jadi ilmu gendam ini ada 2. Itu ada gendam modern dan ada gendam kuno namanya ya. Nah, gendam kuno itu dia menganut ilmu, memang benar kata dia tadi, semacam kejawen ya. Itu gendam kuno. Nah, tapi gendam kuno ini saya tidak menganjurkan karena ada hal-hal negatif di dalamnya ya, seperti misalnya ada hodamnya, ada jinnya dan sebagainya. Maka gendam kuno ini di zaman sekarang ini hampir tidak dipakai lagi ya, karena dia melakukan suatu macam ritual-ritual khusus ya dalam menggunakannya. Nah, lalu perbedaannya apa dengan gendam-gendam yang modern, gendam-gendam sekarang? Nah, gendam ini memang juga ada membaca mantra. Jadi mantra yang dibaca itu surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah la yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, itu mantra gendamnya. Nah, mantra gendam ini itu tidak bisa setelah kita hafal saja misalnya langsung digunakan, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi memang kita harus melakukan suatu pelatihan, pengamalan yang akan dibimbing dengan tata cara yang benar, dan kita akan menanamkan semacam energi di tubuh seseorang tersebut, barulah nanti ilmu ini akan bisa kita gunakan.
dan juga nanti teknik-teknik cara menggunakannya. Itu ya, saudaraku ya. Jadi seperti itu tata cara dalam melakukan gendam. Namun tidak bisa saya jelaskan di sini secara live ya untuk tata caranya misalnya atau juga cara meritualkannya. Tapi yang jelas amalan daripada ilmu gendam itu dibaca ya surat Al-Imran ayat 31, dan setelah kalian hafal maka boleh kalian menghubungi saya untuk melakukan suatu pengisian dan tata caranya ya, itu bisa. Nah, tapi jangan khawatir ya, saya mengajarkan semua keilmuan dan pembimbingannya secara gratis. Itu saya niatkan untuk berbagi kepada para subscribe semuanya dan kepada saudaraku semuanya. Jadi jangan ragu untuk menghubungi saya langsung ya. Nah, jadi yang lain silakan yang mau bertanya, apa yang mau dipertanyakan, seolah mudah-mudahan saya akan jawab ya sesuai dengan pengetahuan saya. Nah, lalu yang tadi ketiga ya, jadi ada ketiga ya cara pengobatan lemah syahwat itu ya dengan air yang keluar daripada kayu yang menjuntai ke sungai. Yang kedua misalnya tadi ya yang membesarkan, mengeraskan itu dengan cara diurut dengan air jahe dan air madu. Dan yang ketiga tadi itu cara membuat supaya air maninya kental dan tidak encer ya. Nah, itu ada yang bertanya tadi apa perbedaan gendam dan hipnotis. Jadi begini ya, kalau gendam itu perbedaannya, gendam ini itu bisa dilakukan kepada orang yang tidak kita kenal. Misalnya gendam itu di pasar ya, kita tidak pernah mengenal orang itu lalu kita gendam, dia bisa. Namun gendam ini tidak berfungsi ketika orang itu sudah tahu kalau kita punya gendam, dia tidak akan berfungsi. Jadi gendam ini dia bisa berfungsi kalau orang itu belum mengenal kita dan dia tidak mengetahui kalau kita punya gendam dan dia memakai mantra, itu gendam ya. Namun kalau hipnotis, dia tidak menggunakan mantra, dia tidak menggunakan keilmuan gaib dan sebagainya, dia murni daripada teknik cara pengucapan kita, sehingga kita membuat bingung pikiran otak depan dan sehingga batasan otak depan dan otak belakang atau alam bawah sadar kita ini terbuka. Nah, ketika dia terbuka dengan teknik atau cara kita mengolah kata-kata, kita mampu memasukkan kata-kata kita menembus langsung ke alam bawah sadarnya sehingga orang tersebut bisa mengikuti apa yang kita mau. Namun syaratnya ada satu. Hipnotis itu ketika orang bersedia. Jadi ketika orang itu tidak bersedia untuk dihipnotis, maka dia tidak akan bisa. Jadi seperti itu ya, dia kebalikannya ya. Jadi kalau gendam itu dia bisa dengan orang yang tidak dikenal atau juga orang yang tidak mengetahui kalau kita punya gendam, dia akan berfungsi. Jadi dia tidak perlu meminta izin itu gendam ya, dan gendam menggunakan mantra. Dan hipnotis dia tidak menggunakan mantra sesuai dengan tekniknya, pelatihannya dalam hipnotis, serta mendapatkan izin bahwa orang yang dihipnotis itu dia harus mau dahulu, ketika dia mau baru bisa dihipnotis. Itu ya penjelasan. Nah, silakan yang lain ya yang mau bertanya masalah apapun itu, insyaallah mudah-mudahan saya jawab ya. Itu ya. Nah, jadi itu masalah kejantanan pria. Dan kita akan membahas juga masalah misalnya ibu-ibu ya. Itu ibu-ibu dalam merawat anaknya itu susah sekali ya. Nakal misalnya, sangat nakal sekali anaknya ya. Nah, saya akan ajarkan ya. Jadi ketika kita mempunyai anak yang bandel ya, nakal misalnya, nggak mempan ya, kalau kita cegah dia mau melawan orang tua, maka seorang ibu bisa membuat hatinya lebih lunak dan lebih mudah untuk diatur. Caranya seperti ini ya, perhatikan. Jadi ketika anak Anda tidur ya, ketika anak Anda sudah tertidur pulas, maka datangi, bisik di kuping sebelah kanannya, bacakan Al-Ikhlas ya. Bacakan Al-Ikhlas di telinga kanannya itu sebanyak 11 kali ya, bacakan ketika dia tidur ya, bacakan. Lakukan ini selama 7 malam ya, bahkan lebih rutin ya, nggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan anaknya akan menjadi anak yang lebih lunak, lebih mudah untuk diperintah, dan insya Allah dia akan menjadi anak yang penurut. Lakukan saja dengan rutin ya, lakukan itu ya untuk anak yang nakal ya.
Nah, lalu ada lagi misalnya apa ya, yang perlu misalnya kalian ketahui ya. Tolong ajari saya tirakat yang benar supaya cepat ketemu dengan jati diri saya. Dendam sama sama. Nah, jadi untuk mengenal jati diri kita sesungguhnya itu dibilang susah ya, dibilang susah ya, dibilang susah ya enggak terlalu susah, dibilang mudah ya mudah. Jadi begini ya, untuk mengenal diri kita atau jati diri kita itu tidak akan bisa kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, jadi cara mengenal jati diri kita, siapa diri kita, ya dekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, caranya lakukan sholat wajib ya, lakukan sholat wajib kita, jangan pernah tinggal ya, dan kalau bisa tepat waktu. Nah, itu ya, lakukan tepat waktu. Maka kita pahami ya, jadi sholat kita sebagai syariat ya, kita pahami ya hakikat daripada sholat itu sendiri. Lalu nantinya apa ya, setelah kita rajin melakukan sholat, perbanyak perkara-perkara sunnahnya, zikirnya kita perbanyak ya, kita perbanyak, lalu puasanya. Nah, dengan kita melakukan semua itu, maka kita akan mendapatkan suatu ketenangan, kita akan mendapatkan cahaya ilahi. Jadi cahaya ilahi itu akan turun dari kepala kita masuk ke hati kita, dan hati kita yang kotor ini akan membuat suatu ledakan sehingga terbukalah nasab hizab di dalam tubuh kita, dan terbuka juga jati diri kita. Itu ya. Jadi mudah sekali ya. Namun dalam prosesnya itu sangat sulit ya. Silakan. Namun dengan niat kesungguhan maka kita akan mampu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan terbukalah jati diri kita. Itu jawabannya ya. Pesan seperti berpotensi apa ya, apalagi ini pertanyaannya, Kang, gimana sih caranya agar keilmuan ilmu hikmah yang kita pelajari bisa tajrib dan bisa kita buktikan? Baik, begini ya. Jadi ilmu al-hikmah itu ada beberapa yang tajrib, yang bisa dites dan dibuktikan, dan ada yang tidak ya. Nah, jadi ada berbagai, ada empat macam gitu ya, sepengetahuan saya. Jadi Asma Sungaraja itu ketika kita pelajari dengan sempurna, maka dia akan sangat tajib sekali ya. Bahkan belum selesai kita mengamalkannya selama 7 malam, dalam 3 malam saja kita sudah bisa membuktikannya secara tajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci karomah ya, dia juga seperti itu, dia bisa ya. Jadi dia belum sempurna saja, baru tingkat 1, tingkat 2 dia sudah bisa. Dan yang ketiga itu ada lagi ya, pembangkitan unsur-unsur yang ada di tubuh kita. Maka itu akan bisa berfungsi dengan sangat mudah dan tajrib sekali ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita belajar ilmu hikmah itu dia bisa terasa, maksud saya cepat terasa energinya di tubuh kita. Begini ya, saya akan jelaskan. Ilmu al-hikmah itu ada bukunya, itu buku Samsul Ma'arif ya, dikarang oleh Syekh Al-Buni namanya. Jadi kita mempelajari ilmu al-hikmah di seluruh Indonesia ini rujukannya pastilah kitab Samsul Ma'arif ya. Nah, sebenarnya tata caranya di kitab itu sudah sangat jelas sekali ya, sudah sangat jelas sekali ya. Dia ilmu al-hikmah ini dia terletak pada tata caranya ya. Nah, tata caranya yang lengkap, bimbingan seorang guru, maka dia akan tajrib, energi itu akan mudah sekali dirasakan ya. Namun dia harus dengan bimbingan seorang guru ya. Nah, ketika kita mempelajari suatu keilmuan yang sifatnya al-hikmah, maka tata caranya itu harus tepat dilakukan ya, harus tepat dilakukan. Dan biasanya itu kebanyakan dia menggunakan amalan ya. Jadi amalan ini diamalkan sebanyak, misalnya dia dibaca misalnya hitungan 1000 kali misalnya. Ada yang dilakukan misalnya 7 malam berturut-turut ya. Nah,
untuk kita mempercepat merasakan suatu energi dari setiap pengamalan kita ialah yang pertama kalian lakukan amalan dengan jumlah yang sama, gitu ya. Misalnya kita tata caranya diamalkan 1000 kali mantranya dalam satu malam, maka malam pertama sampai malam ketujuh itu harus sama 1000 kali, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, harus tepat ya. Dan yang kedua, dia tidak boleh terputus-putus. Misalnya malam Senin itu kita mengamalkan, malam Rabu mengamalkan, malam Kamis tidak mengamalkan, nyambung ke malam Jumat, itu tidak bisa. Ya, nah, itu orang yang melakukan suatu amalan al-hikmah dengan jumlah yang sama dan 7 malam itu dia waktunya kadang dilakukan kadang tidak, itu membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk merasakan energinya ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengamalkannya cepat, merasakan energinya, bahkan dalam jangka 7 hari saja sudah mampu merasakan aliran energinya, itu dengan cara pengamalan jumlah yang sama, misalnya 1000 kali, jumlahnya sama, waktunya harus berurutan selama 7 hari, dan yang ketiga kalau bisa lakukan di jam yang sama. Nah, ini ya, maka dalam 7 hari saya jamin maka Anda akan merasakan energinya menyatu ke tubuh kalian. Tapi dengan syarat, dengan bimbingan seorang guru, agar seorang guru bisa pantau dan bisa membukakan inti-inti energi yang ada di tubuhnya, sehingga setiap amalannya akan selaras dengan tubuh kita, gitu ya. Itu secara cepatnya ya. Karena kalau tidak kita lakukan seperti itu, misalnya kita mengamalkannya bebas yang entah berapa semampu kita, apa 1000 kali, 2000 kali atau 10.000 kali dalam semalam, lalu malamnya itu juga bebas, malam besok kadang melakukan, malam lusa tidak melakukan, itu hampir 5 tahun kita baru merasakan energinya. Itu sangat lama sekali ya. Jadi caranya begitu ya supaya cepat. Guru, kenapa ya di saat zikiran tubuh terasa kayak ada yang pegang, itu bagaimana? Nah, sekarang begini ya. Dalam mempelajari ilmu al-hikmah, termasuk dalam zikir-zikir keilmuan, ya, itu ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pertama itu biasanya ketika orang mau berzikir atau sedang berzikir, itu rasanya aneh-aneh, ya. Ada semacam yang ditiup telinganya, ada yang merasa dipegang pundaknya, ada yang merasa didatangi para wali, para leluhur, bahkan Siratul Kidul dan sebagainya ya. Itu orang yang melakukan zikir atau pengamalan al-hikmah di tingkat pertama ya. Nah, lalu ada yang tingkat kedua. Tingkat kedua ini biasanya dia tidak lagi ya datang yang namanya bisikan tidak lagi datang biasanya, dan para wali dan sebagainya itu sebenarnya tidak ada lagi. Namun dia membuat kita merasa misalnya ada hembusan yang langsung masuk ke pikiran kita, sehingga kita merasa bahwa kita itu mampu melakukan amalan itu dengan sangat mudah. Ibaratnya dirusak pikiran kita agar kita tidak fokus kepada amalan yang sedang kita amalkan. Itu tingkat kedua. Dan ke tingkat ketiga adalah orang yang benar-benar tenang jiwanya. Jadi orang itu ketika sudah masuk ke tingkat tahap 3 dalam pelatihan keilmuan, maka dia akan merasa tenang. Dia hanya semata-mata menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, sehingga zikirnya, amalannya tidak ada yang mengganggu. Dan dirinya juga, orang yang sudah mampu masuk ke tahap 3, maka dia bisa mengontrol emosinya, dia menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, dan apapun yang dia lakukan hanya semata-mata karena Allah. Maka orang yang tahap ketiga ini sepertinya dia akan lebih menunduk dan semakin menunduk, gitu ya. Jadi pertanyaan Anda tadi adalah ketika Anda masih merasakan seperti ada orang yang datang, para wali, ada yang menyentuh dan sebagainya, itu menunjukkan Anda masuk ke dalam tahap pertama, dan Anda harus melakukan atau didampingi oleh seorang guru, karena masa-masa ini yang sangat rentan sekali ya. Jadi hati-hati gitu ya. Dan saya akan berikan solusinya. Sebelum kalian mengamalkan sesuatu, bacalah ayat kursi untuk pemagaran ya, itu ya, lakukan. Oke, silakan yang lain apa yang perlu ditanyakan, saya akan berikan solusinya dan akan saya jawab ya. Jadi itu pertanyaannya.
Jadi itu saya sambung lagi ya, itu masalah anak yang nakal ya. Jadi kalau anak yang nakal, maka cukup kalian bacakan surah Al-Ikhlas di telinga kanannya dan bacakan 11 kali ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau kalian rutin melakukannya, maka anak yang nakal itu akan menjadi anak yang penurut dan lembut ya, gitu ya. Nah, itu untuk anak yang nakal. Nah, lalu ada juga yang bertanya ya kepada saya, misalnya saya ini ibu-ibu misalnya, kok suami saya tuh eh, maunya di luar rumah ya, tidak betah di rumah ya, bahkan misalnya tergoda oleh pelakor di luar sana. Bagaimana supaya laki saya itu misalnya betah di rumah? Nah, itu ya, itu banyak pertanyaan. Nah, baik, saya akan jelaskan ya. eh, untuk menjadikan suatu keharmonisan dalam rumah tangga, memang kita sebagai manusia haruslah bersyariat, ya, baik itu dengan langsung, ya, secara langsung atau secara dengan amalan dan doa. Jadi kalau secara langsungnya ya, kita seorang istri haruslah mampu membuat suami itu betah di rumah. Yang mana ketika dia pulang kerja, misal disiapkan kopi, disiapkan makan, dan berkata yang lembut, sehingga suami kita itu sangat betah di rumah. Itu secara jasmani ya. Namun ya, kalau Kang mau tanya lagi, apa ada amalan atau doa agar ilmu yang kita pelajari biar cepat masuk ke dalam wadah? Baik, baik, baik. Saya akan jawab ya. Jadi keilmuan yang diamalkan atau keilmuan al-hikmah yang sedang kita ritualkan dan kita amalkan, apakah itu bisa langsung masuk ke dalam wadah atau wadah di tubuh kita? Begini ya. Jadi amalan ini secara otomatis biasanya akan tersimpan kalau memang amalan ini sesuai ya, maksud saya sesuai itu dibimbing oleh seorang guru, diijazahkan oleh seorang guru dan diselaraskan oleh seorang guru. Maka dia akan tersimpan secara otomatis dan dia langsung akan tersimpan di dalam wadah tubuh kita. Ya, bisa. Dan bahkan seorang guru itu mampu menyelaraskan ilmu itu sehingga tidak adanya kelebihan energi. Ya, orang banyak sekali bertanya kepada saya, guru, banyak sekali belajar ilmu, apakah wadahnya bisa muat? Takutnya nanti kepenuhan dan terjadi stres dan gila. Begini ya, suatu keilmuan itu tidak membutuhkan ruang, waktu, dan tempat. Jadi kalau ilmu itu mempunyai wadah, tempat, maka dunia ini akan penuh oleh keilmuan. Itu ya jawabannya. Jadi ilmu atau energi masuk ke tubuh kita itu, ketika ilmu itu sudah diselaraskan, dia akan selaras. Dia akan mengikuti ruang itu sehingga tidak akan pernah penuh. Ya, dia akan selaras, dia akan sejalan dengan tubuh kita. Namun permasalahannya, dia akan merusak ketika dia tidak dibimbing oleh seorang guru. Maka energinya itu tidak tertampung ke dalam tubuh kita, bahkan dia akan merusak pemikiran kita, saraf kita, ya. Nah, maka ada ulama yang mengatakan orang belajar tanpa guru itu seperti dia mencari kayu bakar di tengah malam. Lalu kayu bakar yang hitam-hitam itu dia ikat, dan salah satu ikatannya ada ular yang berwarna hitam di dalamnya. Dia ikat, dia pikul ya, nah tinggal tunggu waktu ular itu akan menggigitnya. Nah, jadi seperti itu istilahnya ya. Jadi akan merugikan dia, ya. Energi itu akan mematuk dia. Karena dia tidak ada keselarasan antara energi yang masuk dan tubuh yang menerima. Itu ya. Nah, makanya itu ketika kalian belajar dengan bimbingan, dengan guru, jangan khawatir kalian kelebihan energi. Berapa ratus ribu pun ilmu yang kalian pelajari itu tidak akan kelebihan energi dan dia akan tetap selaras dengan tubuh kita. Nah, itu ya. Mudah itu ya, bisa. Itu jawabannya ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi kalau memang Anda belajar dengan guru, tata cara dan bimbingan, maka jangan khawatir ilmu itu akan langsung tersimpan di tubuh kita dan selaras di tubuh kita.
Itu ya, itu jawabannya. Nah, jadi kita lanjutkan lagi ya. Jadi masalah yang tadi ya, masalah sebagai suami tidak betah di rumah atau istri juga betah di rumah dan tidak tergoda di luaran sana, maka itu sudah saya upload ya di video YouTube saya. Itu silakan nanti nonton ya. Insyaallah mudah-mudahan ketika kalian mengamalkan itu, tata caranya benar, dan insyaallah mudah-mudahan maka suami Anda itu seberapapun jauh dia di luar sana bekerja, seberapapun jarangnya dia di rumah dan seringlah dia meninggalkan kita, maka dia akan selalu tetap setia. Dia akan menjaga hatinya, dia akan menjaga dirinya untuk orang yang di rumah. Lakukan ya, insyaallah mudah-mudahan itu bermanfaat. Nah, silakan yang lain mau bertanya, saya akan jawab ya. Dan atau ada keluhan ya, misalnya apa ya, saya ini kok sudah berumur misalnya 40 tahun atau 50 tahun kok belum ada jodohnya misalnya. Adakah doa untuk supaya cepat diturunkan jodohnya? Ada, jawabnya ada. Jadi jodoh, maut, rezeki itu urusan yang maha kuasa, benar. Namun kita sebagai manusia itu wajib untuk berdoa, dan ada doanya untuk kita meminta jodoh kepada yang maha kuasa. Ya. Nah, caranya adalah silakan kalian sucikan diri kalian, ya. Sucikan diri kalian, ambil wudhu, lakukan sholat hajat di tengah malam ya, lakukan, atau sepertiga malam ya, sholat hajat ya. Setelah kalian tahajud, misalnya kalian bangun malam sholat tahajud dan lakukan sholat hajat 2 rakaat, lalu kalian baca Al-Fatihah ya, lalu kalian baca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi ya, kalian bacakan itu ya, satu kali. Lalu kalian berzikir Asmaul Husna ya, kalian berzikir ya Asmaul Husna, ya Rozak, ya Azizu. Nah itu ya, kalian zikir itu terus, lakukan semampu kalian ya, atau bacakan zikir. Setelah kalian berzikir, kalian memintalah kepada Allah untuk dimudahkan jodohnya, dimudahkan jodohnya ya. Lakukan itu ya, berapa malam lakukan, insyaallah mudah-mudahan insyaallah kalian akan dipertemukan dengan jodoh kalian, insyaallah mudah-mudahan itu ya. Silakan lagi apa yang mau dipertanyakan. Nah, saya akan membahas masalah gendam tadi ya. Jadi gendam, hipnosis, hipnotis, hipnoterapi itu ada perbedaan-perbedaannya. Jadi kalau hipnotis itu adalah kita meminta izin kepada orang, kita jelaskan bahwa kita hipnotis ya, dan dia mau maka akan bisa. Itu sifatnya gendam. Dan gendam tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan sihir, tidak menggunakan hodam. Dia murni teknik ya. Itu hipnotis. Lalu yang kedua adalah hipnosis ya. Nah, apa perbedaan hipnotis dan hipnosis? Kalau hipnotis kita akan menidurkan seseorang ya, baru kita memberikan sugesti-sugesti. Dan kalau hipnosis, maka orang itu tidak tertidur, dia sadar, dirinya sadar, dia terbangun, namun dia terhipnosis, dia akan mengikuti kata-kata kita. Nah, itu hipnosis ya. Dan yang ketiga adalah hipnoterapi. Jadi hipnoterapi ini adalah semacam kita masuk ke dalam alam bawah sadarnya tanpa menidurkannya, dan kita akan terapis. Jadi kita terapis ya, kita buang traumanya misalnya, fobianya misalnya, rasa takut yang berlebihan misalnya, ataupun juga dia misalnya orangnya gugup misalnya kalau berhadapan dengan orang atau sebagainya, maka dengan hipnoterapis itu akan sangat mudah sekali dihilangkan. Itu ya, itu manfaatnya hipnoterapis. Dan lebih uniknya lagi, misalnya ada istri yang dingin misalnya dalam menghadapi suaminya, atau ada istri yang kurang nafsu birahinya, atau ada yang misalnya apa suaminya yang seperti itu ya, atau juga dia mengalami lemah atau apa, dengan hipnoterapi maka dia akan bisa diobati. Dia akan menjadi orang yang periang misalnya, atau juga orang ini misalnya dia pecandu misalnya, itu bisa disembuhkan dengan hipnoterapi. Atau orang ini pemabuk misalnya,
atau orang ini kecanduan merokok misalnya, dengan hipnoterapi, maka saat itu juga insya Allah mudah-mudahan maka akan dibersihkan pikiran-pikirannya dan dia akan hilang atau sembuh. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, hipnoterapi itu bisa juga misalnya apa ya, masuk ke dalam pikiran orang lain misalnya, atau juga misalnya melakukan penyembuhan sakit kepala misalnya, pilek misalnya, sakit gigi misalnya dan sebagainya. Maka itu insya Allah mudah-mudahan bisa. Dan yang paling penting adalah hipnoterapi itu melakukan pengobatan misalnya yang berhubungan dengan mental, ya misalnya orang baru sudah bercerai. Nah pikirannya itu selalu ingat suaminya, mantannya, misalnya dia sedih, dia apa, maka dengan hipnoterapi maka kita akan masukkan rasa bahagia di dalam hatinya, masukkan rasa bahagia di dalam pikirannya, sehingga beban yang berat ada padanya itu akan hilang total saat itu juga. Jadi yang ada dia akan merasakan bahagia, dia akan merasakan happy saja walaupun dia baru sudah diceraikan dan sebagainya. Itu gunaan hipnoterapi. Dan yang ketiga adalah hipnosis. Nah, hipnosis apa? Telekinesis. Nah, ini telekinesis adalah tahap kesempurnaan. Dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk mempengaruhi pikiran orang lain, bahkan bukan pikiran saja, benda dan sebagainya itu bisa digerakkan hanya dengan kekuatan pikiran saja. Itu telekinesis ya. Itu ya. Namun apakah bisa dipelajari? Bisa. Jadi setiap keilmuan yang ada itu memang bisa dipelajari, tinggal lagi sungguh-sungguhkah kita atau tidak. Itu saja dengar ya. Nah jadi begini ya saudaraku, dalam kita mempelajari keilmuan apapun ilmunya, janganlah kita melakukan ritual, kita melakukan semacam amalan itu untuk ilmu tersebut, jangan ya. Jadi ilmu itu hanyalah semacam syariat atau jembatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Makanya ketika kita mengamalkan ilmu, jangan kita pikirkan misal ilmu itu mau berfungsi atau tidak, ya. Apakah nanti bisa kita pelajari atau tidak? Buang pikiran itu semua, buangkan jauh-jauh. Niatkan amalan kita itu hanya semata-mata karena Allah. Maka ketika kita melakukannya karena Allah, Allah akan memberi apa yang kita pinta. Namun ketika kita mengamalkan keilmuan saja, maka yang kita dapat itu hanya ilmu itu saja. Ya, jadi rugi sekali ya. Kita hanya mendapatkan ilmu saja, kita tidak mendapatkan pahala dan sebagainya. Namun ketika kita mengamalkan suatu ilmuwan hanya semata-mata karena Allah, maka kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan surga. Jadi banyak sekali yang kita dapat ketika kita mengamalkan ilmu semata-mata karena Allah. Gitu ya. Jadi niatkan, buang pikiran-pikiran kita mampu mempelajari atau tidak. Buang pikiran seperti itu ya, jauhkan. Seperti misalnya kalian mengamalkan ilmu pelet, lalu kalian ogah-ogahan dalam mengamalkan, nanti ilmu pelet seperti ini tidak berfungsi, nanti kita cari lagi yang lebih kuat, yang seperti ini nanti tidak berfungsi. Yang membuatnya tidak berfungsi bukan ilmu peletnya, namun diri kalian sendiri. Jika kalian mengamalkannya sungguh-sungguh dan yakin dengan apa yang kalian kerjakan, maka ilmu pelet tersebut pasti akan berhasil. Ya, buangkan yang ada di dalam pikiran kita, buang jauh-jauh hal-hal nanti atau bisa atau tidak, buang jauh-jauh ya. Guru, ada amalan yang membuat wanita suka, tidak syarat tanya dibayangin saja. Ada. Jadi ilmu pelet itu ada yang menggunakan kekuatan pikiran. Dan mantra itu hanya membuat kita lebih fokus saja. Ada. Jadi ada mantra yang dibaca supaya kita itu fokus agar pikiran kita itu mampu membayangkan target. Karena ketika kita tidak membaca biasanya pikiran kita kemana-mana. Namun ketika kita membaca amalan, maka pikiran kita ini akan fokus tertuju pada satu titik atau sasaran. Itu ya. Nah, kenapa kok hanya memikirkannya saja dia bisa suka sama kita? Begini ya. Ini yang tadi saya jelaskan semacam apa ya, telepati atau telekinesis tadi. Jadi kekuatan pikiran itu sesuatu yang sangat luar biasa ya.
Nah, jadi ketika kalian memikirkan seseorang, terus di dalam pikiran itu bekerja, misalnya kalian bekerja dalam pikiran kalian tuh membayangkan atau mengingatkan orang itu supaya suka kepada kita, maka pikiran kita ini akan keluar dari tubuh kita dan sampai kepada alam. Alam ini akan menambah energinya dan menyampaikannya kepada target sehingga mempengaruhi pikiran daripada target itu. Sehingga target akan menyukai kita. Ya, makanya ketika kalian misal memikirkan keluarga kalian yang meninggal misalnya, lalu kalian memikirkan mereka sedih dan kalian menangis. Kalian menangis sendiri karena itu kekuatan pikiran sehingga mengendalikan diri Anda. Makanya ketika kalian memikirkan orang yang jauh, misalnya nanti misalnya Anda memikirkan siapa istri Anda misalnya di rumah sana, terus kalian pikirkan. Nah, ada perasaan rindu istrinya kepada kita. Jadi istrinya yang di sana itu ketika sering kalian pikirkan, maka dia akan rindu. Nah, tiba-tiba istrinya di sana, kok saya rindu suami saya. Nah, dia mampu merasakannya. Karena kenapa? Ya karena pikiran kita itu disampaikan kepada dia. Jadi seperti itu ya. Jadi ada. Jadi kalian hanya mempelajari saja bagaimana cara kita mengolah kekuatan pikiran ini sehingga kekuatan pikiran itu bisa sampai kepada target yang kita tuju. Itu ya, jadi bisa. Itu jawabannya bisa. Ya silakan. Siapa lagi ya? Ibu-ibu misalnya ada yang mau bertanya, kenapa? Silakan kalian bertanya ya. Jangan khawatir, soal mudah-mudahan saya akan memberikan solusinya. Nah, masalah lagi keilmuan ya, masalah keilmuanan seperti misalnya keilmuan intuisi, misalnya ada unsur api, unsur air yang ada di tubuh kita. Banyak yang bertanya kepada saya bagaimana cara membangkitkan unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya begini ya, memang benar. Nah ini guru, masalah saya ini jomblo suka sama cewek tapi mau kenalan dia malu, jadi minta aman doa supaya wajahnya lebih baik. Baiklah sekarang begini ya, kalau soal amalan itu ya kalian cari di YouTube saya, itu ada ya, ada caranya lengkap, cari saja ya di YouTube, itu ada ya, sudah lakukan dengan baik-baik, tonton videonya sampai selesai ya, jadi dia benar-benar paham ya cara-caranya, dan silakan kalian lakukan ya, bisa, silakan cari, ada ya. Nah, jadi apa tadi ya yang saya bahas? Kita gini saja ya. Hipnotis ya, saya akan menjelaskan masalah hipnotis. Orang itu kebanyakan takut ya kalau dihipnotis. Ya, takut mungkin rahasianya terbongkar ya, karena kebanyakan nonton misalnya di televisi-televisi itu kok, di acara-acara hiburan itu ya. Orang itu ketika dihipnotis itu ya misalnya dibuat begini, dibuka rahasia dan sebagainya ya. Jadi orang itu merasa takut sekali ya ketika dihipnotis. Padahal dihipnotis itu bukan sesuatu yang menakutkan, malah baik sekali ya. Jadi tidak seperti yang kalian tonton. Orang yang dihipnotis itu dia tetap masih bisa berpikir ya. Jadi dia itu masih tetap bisa berpikir. Bukan dia tidak bisa berpikir. Jadi hal-hal yang dia tidak ingin sampaikan, maka dia tidak akan ingin sampaikan, walaupun dia sudah dihipnotis. Jadi hal-hal yang dianggapnya ala pribadi dia, maka itu tidak akan dia sampaikan. Jadi secara tidak langsung kita masih bisa menolak, masih bisa kita menolak. Bukan kita setelah dihipnotis itu kita mengikuti semua apa yang dikatakan penghipnotis, tidak. Jadi hal-hal yang sifatnya pribadi bagi seseorang itu, maka dia tidak akan buka. Dia tahu, dia akan tetap sadar ya. Namun ketika hal itu dianggapnya tidak pribadi dan sebagainya, maka itu akan dibuka semua. Jadi jangan salah ya. Tidak ada, jangan takut ya kalau dihipnotis, karena itu tidak se ekstrim yang kalian lihat-lihat di tontonan acara-acara hiburan itu ya, tidak seperti itu ya. Nah, lalu apa ya, hipnoterapi misalnya, orang takut kan nanti dibuat seperti ini, tidak, jangan khawatir.
Jadi hipnoterapi itu suatu jalan ya, mudah, nyata yang kita rasakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi insya Allah mudah-mudahan akan aman ya. Begitu ya. Nah, yang lain ya yang mau bergabung silakan ya. Mumpung kita ada kesempatan untuk live ya, silakan kalian bertanya atau juga para subscribe saya misalnya yang sudah mempelajari ilmu pelet atau ilmu apa-apa di situ di video YouTube saya misalnya ada yang mau dipertanyakan kepada saya, silakan pertanyakan ya, saya akan bantu solusinya. Kalau mudah-mudahan ya. Nanti saya coba ambil rokok dulu ya, supaya lebih santai. Hadir bang dong ya Pak Agus, mohon hadir bang, silakan. Alhamdulillah, salam kenal ya Pak Agus. Ini yang lainnya Kang mau tanya lagi, apa ada amalan atau doa ilmu yang kita pelajari bisa termasuk dalam wadah kita, terus mau tanya juga apa saja efek dibukanya mata alinah kita pada tahap awal kayak gini ya. Baik begini ya Pak, apa ini ya Pak Yanto Yanto Nurdin ya. Jadi ini Bang, apa ini Pak Agus, mohon Bang amalan pelet pakai garam terlalu banyak apa bisa disingkat? Tidak bisa. Jadi aturan dalam tata cara suatu keilmuan itu tidak bisa dirubah-rubah ya. Jadi sesuai dengan aturannya. Nah, pada Pak Yanto tadi apa pengaruhnya ya ketika orang mempelajari membuka mata batin di tingkat awal ya. Baiklah. Begini ya. Apa ini ya? Jadi begini ya. Saudaraku ya. Membuka mata batin itu sebenarnya saya akan beri sedikit penjelasan dahulu ya. Ini sesuai dengan pengetahuan saya. Jadi membuka mata batin ini itu ada dua versi ya. Nah, membuka mata batin yang sesungguhnya itu ialah caranya tadi ya mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Ya, dengan sholat 5 waktu, dengan kita memperbanyak puasa sunnah, zikir dan sebagainya. Maka ketika kita itu rutin melakukannya, maka akan ada cahaya yang masuk ke dalam hati kita dan meledakkan semua kotoran-kotoran yang ada di hati kita sehingga terbukalah hijab ya. Maka kita tidak akan ada batasan ketika kita melihat sesuatu yang jauh, bahkan yang di balik tembok sekalipun, bahkan hal-hal yang gaib bisa. Tapi ini biasanya sekelas ulama-ulama besar, bahkan para wali saja yang bisa. Nah, lalu kok orang itu mudah sekali ya membuka mata batin dengan menekan dahinya dan sebagainya ya. Yang seperti ya dilakukan oleh orang-orang itu. Baik, itu sebenarnya begini ya. Itu bukan membuka mata batin sebenarnya. Itu menggunakan kekuatan pikirannya sehingga orang yang datang mau dibukakan mata batin itu, maka akan kita bukakan pikirannya sehingga dia merasakan hal-hal itu sesuai yang menjadi pikirannya sendiri. Ya, dia merasakannya sangat nyata sekali. Padahal tidak ada sama sekali, itu hanya pemikirannya saja. Ya, jadi jangan salah ya.
Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ingin membuka mata batin yang asli, yang sesungguhnya, dekatkan diri kalian kepada Yang Maha Kuasa, bersihkan diri kalian, lakukan kewajiban, perkara sunnah dan sebagainya, maka kalian akan terbuka mata batinnya. Jadi kalau ditanya misalnya efek samping dari pemula belajar mata batin, ya tidak ada efek sampingnya ya, tidak ada. Karena itu hanya seorang spiritual yang membukakan mata batin Anda. Ketika dia bukakan itu, maka Anda akan merasakan, padahal dia menggunakan kekuatan tekniknya untuk Anda itu masuk ke dalam alam pikiran kalian dan merasakan hal-hal yang menjadi keinginan kalian itu secara nyata ya, seperti itu ya. Ya, apalagi ini pertanyaannya apalagi ya. Nah, kita lihat ini susah sekali untuk buka pesannya. Ya, silakan lagi yang mau bertanya, mumpung waktunya masih ada ya, kita akan live ya. Punya error ini. Nah, ya silakan. Guru, kenapa setiap kali zikir suara bisa berubah, kadang suara simbal tapi kadang suaranya itu buat Mas itu ya sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi pelatihan Al-Hikmah ketika kalian berzikir itu ada tahap-tahapannya dan jangan hiraukan semuanya ya. Tetap lanjutkan saja zikirnya, khusyuk ya, niatkan karena Allah gitu ya. Lalu Agus mau Bang, amalan peleknya pakai garam kalau untuk saya sudah jawab tadi, silakan yang lain ya. Hadir Bang Gondrong, hadir Akang mau tanya, itu sudah. Gendam sama itu sama, tolong ajari saya tirakat yang benar supaya cepat ketemu dengan jati diri. Ya, tirakatnya tadi sudah saya jawab ya Pak, apa itu ya. Berarti tidak kenapa-kenapa ya Guru, makasih pertanyaanku sudah dijawab matur suwun. Ya, sama-sama. Sama-sama. Silakan ya yang lain mau bertanya apa. Baik, jika sudah tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya perjumpaan kita. Insyaallah mudah-mudahan di lain waktu jika ada kesempatan silakan kalian bertanya ya, agar saya bisa live dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.